merasa berat. Kalau seseorang itu percaya bahwa sholat berjamaah di masjid itu 27 lebih 27 kali lebih baik daripada sholat di rumah, kira-kira rela nggak? Rela. Di setiap jiwa kita ini ada insting bisnis. Garam itu bertahun 100 rupiah itu dibilang-bilang ini metu di dalam depan rumah ada warung garam 500, di ujung jalan sana Pak Tanto itu diwali Pak Sepeda Roda. Kalau tiba-tiba ada saudara teman kita nawari di Mas, ada bisnis ulangan kokono 10.000 didol 28.000, maduk langsung matanya itu berbinar. Kalau seseorang itu percaya, saya tidak akan melewatkan. Tapi kalau tidak percaya, kita tidak akan bersama. Kalau seorang itu percaya bahwa sholat 5 waktu itu yang akan ditanya pertama kali, baik sholat 5 waktunya, maka yang lain akan dianggap lain. Merah rapotnya, merah seluruh amal yang lain, maka dia tidak akan menyanyiakan. Kalau seorang itu percaya bahwa nantinya di akhirat orang yang meninggalkannya itu akan diazab dengan kepalanya dibentur pakai batu, hancur berkeping-keping dengan otak yang berserakan, diulang lagi, saya tidak akan meninggalkan. Persoalannya percaya atau tidak. Orang kalau di hatinya dipenuhi dengan asyikku percaya, maka akan mengerjakan perintah Allah ini dengan sepenuh hati, sesungguh mungkin. Yang menjadikan kaki Rasulullah bertahan di atas segala ujian dan bala, karena dia percaya Allah tidak meninggalkannya. Yang menjadikan tangan-tangan kita itu tetap bertenaga memohon kepada Allah, entah terkabul ataupun tidak terkabul, karena kita percaya Allah tetap akan menjawab doa kita. Hanya persoalan waktu, ditunda atau momen yang tepat saja. Karena akhlak itu begitu penting, maka menanamkannya itu butuh sebuah cara yang menjadikan asyikku itu tertanam, terukir kuat di dalam hati. Seluruh Nabi dan Rasul adalah asyik. Tapi kalau manusia yang digelari asyik selain Nabi dan Rasul hanya satu, Abu Bakar As-Siddiq. Yang Rasulullah menyampaikan kalau Abu Bakar ini ditaruh dalam satu timbangan, seluruh manusia ini ditaruh pada timbangan yang satunya lagi, termasuk di dalamnya Umar bin Khattab, termasuk Utsman bin Affan, termasuk Ali bin Abi Thalib. Maka keimanannya itu masih berat keimanan Abu Bakar. Percayanya itu masih kuat percayanya Abu Bakar. Sehingga kenapa Rasulullah mengizinkan ketika ia mensedekahkan seluruh hartanya, karena dia sangat percaya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan. Sahabat lain Umar mau bertiru kepada Abu Bakar, tidak, kamu separuhnya saja, yang lain tidak diizinkan. Peristiwa yang sangat membahagiakan atas hadirnya gelar As-Siddiq. Peristiwa itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana hari itu kaum muslimin dan orang-orang Quraisy
serta manusia yang ada itu gempar. Pagi-pagi Rasulullah bercerita, tadi malam aku diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan sampai habis langit pertama, naik lagi langit kedua, naik lagi langit ketiga, naik lagi keempat, kelima, keenam, ketujuh, naik lagi sampai ke Sidrah, batas al-muntaha terakhir dari yang bisa dinaiki. Kemudian aku kembali lagi ke dunia dalam waktu 1 malam. Orang-orang Quraisy itu bertepuk riang, ini ketemu batunya Muhammad, kita dapat amunisi untuk menyebar kebohongan dia. Kemarin-kemarin kesusahan dari apa sih yang dibawa Muhammad itu yang bisa dijual sebagai nilai kebohongan? Kan ketemu, ini ketemu. Ramai gempar. Andai kata ada orang yang bercerita hari ini seperti kisah itu, kira-kira apa ya dengan saudara komentarnya? Gila ya. Itu masih bisa katakan 1 malam. Di hari ini yang kenal jet, kenal pesawat, kenal supersonik, kenal roket, kenal satelit ya bisa, itu masih tidak percaya karena sadar langit pertama itu belum pernah ada yang bisa menembus, apalagi hari itu belum ada pesawat. Sehingga Abu Jahal dengan ongkahnya dia kata, angkat kakimu 1, angkat lagi 1, beruk, gitu aja tidak bisa, kok terbang sing kena gue. Mereka puas dengan mengolok-olok itu, mulai menyerang sahabat yang diincar pertama kali siapa? Sahabat karibnya, dan tak lain adalah Abu Bakar. Ini Abu Bakar, kamu percaya gak kisah sahabat ini? Mereka betul-betul kecewa ketika jawaban Abu Bakar itu. 100% saya percaya. Bahkan andai kata Rasulullah bercerita lebih dari itu, saya percaya. Saya percaya. Maka digelarilah As-Siddiq. Dan As-Siddiq yang ada pada As-Siddiq ini tidak serta-merta itu muncul dengan begitu saja. Beliau sudah mengalami training, pelatihan. Kalau pengen As-Siddiq itu ada pada kita, ya harus ikuti pelatihan seperti pelatihannya Abu Bakar. Mirip-mirip lah. Kapan beliau mengalami pelatihan itu? Ketika hijrah, menemani Rasulullah sembunyi-sembunyi antara rasa takut yang luar biasa, dikejar-kejar 40 pasukan pilihan terlatih dari berbagai kabilah. Mereka bersembunyi di dalam gua Tur 3 hari. Para pengejar ini sudah sampai di lokasi gua Tur. Wirawili jelas modal ada di mulut gua Tur. Abu Bakar gemetar, gusar. Ya Rasulullah, jika mereka melongokkan pandangan mereka ke kakinya, niscaya kita kelihatan ya Rasulullah. Ketangkep ya Rasulullah. Pelajaran pertama tentang As-Siddiq ditanamkan Rasulullah. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurut jika ada 2 orang yang ketiganya Allah? Dia baru sadar. Bagaimana menurutku jika ada 2 orang dan yang ketiganya itu Allah?
sedih, kamu jangan galau, kamu jangan gelisah, kamu jangan gusar. Allah itu bersama kita. Bahwa kemudian di mulut gua ini ada burung merpati yang tiba-tiba datang membangun sarang dan langsung bertelur. Bahwa kemudian ada laba-laba yang langsung membuat sarang di situ. Yang kemudian logika mereka terbantah, jika ada orang yang masuk ke dalam gua ini tidak mungkin ada sarang burung merpati, tidak mungkin ada sarang laba-laba, mestinya rusak. Itu bagian dari pertolongan dari yang sebelumnya hati ini sudah terisi dengan as-sidqu, percaya. Maka kita tidak akan melangkah dengan perintah Allah dari yang kecil sampai kepada yang lebih besar kalau kita tidak percaya. Percaya enggak? Kalau sholat duha itu akan mengundang rezeki. Apa ya itu mungkin Ustaz? Mosok nuk rakaat monoton 5 menit memperbaiki rezeki, kayaknya enggak mungkin. Percaya enggak Islam ini bisa memperbaiki kehidupan? Percaya enggak bahwa kemiskinan itu bisa kita selesaikan dengan zakat dan sedekah? Percaya enggak bahwa riba yang hari ini mulai mengakar di setiap sendi kehidupan ekonomi kita itu bisa dikalahkan dengan sedekah? Yang Allah riba, Allah hapuskan keberkahan. Setiap usaha yang ada ribanya dari mulai kecil sampai besar, sampai menggurita, sampai menjadi imperium usaha sekalipun, Allah hapuskan semuanya. Pasti akan nyungsep. Wa yurbis sadaqah, dan Allah akan menumbuh kembangkan usaha-usaha yang dibangun di atas sedekah walaupun diawali dari kecil. Tilawah yurbis sadaqah. Bahasa yang dipakai Al-Quran yurbi, merawat tumbuh kembang dengan sedekah tadi. Dan itu disandingkan secara bersamaan dengan wawu ma'iyah, bahwa di situ ada masalah, saat itu pula ada solusi. Orang akan mengambil ataupun tidak, sangat terkait percaya atau tidak. Ribuan kali ayat ini dibaca, kalau tidak percaya sama saja. Kalau titik Bapak Ibu yang dirahmati, sampai persoalan as-sadaqah yang didekatkan dengan as-sidqu, as-siddiqu, dan as-sadaqah. Kenapa? Memberikan uang, memberikan harta, memberikan makanan, memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan dan mengajarkan, itu dinamai dengan as-sadaqah, yang artinya adalah bukti percaya seseorang, pembuktian dari kepercayaan seseorang. Karena di situ lebih konkret pelajaran di dalam, bahwa dengan sholat tahajud seseorang kemudian asa ya ma'ata kalau bukan